Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Barat memfasilitasi pemulangan 24 calon pekerja migran Indonesia yang diduga akan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Setibanya di kantor BP3MI NTB, seluruh korban langsung menjalani pemeriksaan untuk menelusuri pelaku atau perusahaan perekrut sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat memfasilitasi pemulangan 24 orang calon pekerja migran Indonesia yang diduga akan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para tenaga kerja wanita ini sebelumnya dijanjikan untuk bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab secara tidak resmi. Namun dalam perjalanannya mereka disekap selama 3 minggu oleh pihak penyalur untuk menghindari pemeriksaan di wilayah Lampung, sebelum akhirnya terciduk oleh kepolisian daerah setempat. Setibanya di kantor BP3MI NTB pada Senin 19 Juni, seluruh korban langsung menjalani pemeriksaan untuk menelusuri pelaku atau perusahaan perekrut sebelum diantarkan kembali ke kampung halamannya di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Dompu. Kepala BP3MI NTB Mangiring Hasolowan Sinaga menyampaikan bahwa para TKW tersebut diberangkatkan secara estafet melalui jalur udara hingga sampai ke wilayah Sumatera. Hari ini kita memulangkan para korban penempatan dan prosedural PMI yang dicegah keberangkatannya oleh Polda Lampung. Mereka dievakuasi dari Lampung hari Jumat kemarin dan dari Lampung melalui jalur darat sampai dengan Surabaya. Di Surabaya dinapkan 1 malam dan hari kemarin Minggu siang dipulangkan melalui jalur laut dan tadi baru kita jemput di Pelabuhan Lembang. Saya disembunyikan di sana di bawah lorong bawah tanah. Setelah polisi pergi, dia bilang sudah aman. Tapi pas tanggal 1 Juni kita dibawa jalan-jalan ke Lampung. Di sana pernah kita minta pulang, dibawa ke Lombok, tapi dia bilang harus melalui sponsor kalian. Selain para TKW, BP3MI juga berhasil menggagalkan pemberangkatan kerja luar negeri dari 2 orang pria yang rencananya akan diterbangkan ke Jepang oleh penyalur PMI tidak resmi. Pemirsa, kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Utara menambah frekuensi patroli rutin di perairan perbatasan antara Indonesia Malaysia. Kepala Kanwil Bea Cukai Sumut Parjia menyebut penambahan patroli tersebut untuk mengantisipasi barang impor ilegal atau selundupan masuk ke Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara melalui jalur laut. Guna mengantisipasi barang impor ilegal atau selundupan masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumut menambah frekuensi patroli rutin di perairan perbatasan antara Indonesia-Malaysia. Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Parjia, pada Senin 19 Juni menjelaskan, penambahan patroli tersebut untuk mengantisipasi aktivitas penyelundupan melalui jalur laut. Pihaknya mendata ada belasan titik yang disebut perairan tikus atau kecil yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, dan Kota Tanjung Balai. Oleh karenanya frekuensi patroli ditambah minimal 5 kali dalam sehari secara acak dari sebelumnya 3 kali sehari. Selain itu, koordinasi dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara dan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan juga akan ditingkatkan. Prioritas adalah di jalur distribusi dan border.
Tapi bukan berarti yang ada di pasaran itu tidak melanggar. Jadi ini tolong dipastikan pengertiannya. Artinya di pasaran itu melanggar, tetapi ada arahan untuk diberikan toleransi. Ia menambahkan terakhir pada April lalu, pihaknya melakukan pemusnahan terhadap barang menjadi milik negara dengan nilai barang mencapai hampir 1,3 miliar rupiah yang merupakan hasil penyelundupan dari Malaysia. Kedepan, pihaknya berupaya menegakkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terkait barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2020 tentang pengawasan terhadap impor dan ekspor barang larangan dan atau pembatasan guna melindungi industri dalam negeri. Pemirsa, salah satu kapal perang Koarmada 3, Kriteluk Weda 526, bersandar di dermaga Sarmi, Papua. Yang menarik, anak-anak setempat dipersilahkan naik ke kapal untuk membaca di perpustakaan yang ada di dalam kapal perang tersebut. Antusiasme anak-anak begitu tinggi saat KRI Teluk Weda 526 pada 19 Juni bersandar di dermaga Sarmi, Papua. Karena mereka bukan hanya bisa melihat dan menaiki kapal perang itu, tapi juga membaca beragam buku yang ada di perpustakaan yang ada di atas kapal. Ini memang bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut atas program literasi bahasa sebagai salah satu program pembangunan pemerintah, di mana kapal perang Koarmada 3 tersebut bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional hingga komunitas kargo baca mendirikan perpustakaan di atas kapal, agar anak-anak di pesisir timur Indonesia lebih mencintai buku dan gemar menulis. Selain seperti dikatakan Komandan KRI Teluk Weda 526, Letnan Kolonel Laut Pelaut Riki Tachoma juga untuk membantu memberantas buta huruf dengan memberikan pengajaran baca tulis singkat. Sehingga kapal tersebut bukan hanya melaksanakan fungsi menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, tapi juga ikut serta mencerdaskan anak-anak bangsa. Dengan mendistribusikan buku-buku yang telah diberikan atau telah disumbangsi dari Perpustakaan Nasional serta kargo baca yang berada di Jakarta. KRI Teluk Weda 526 menjadi kapal berukuran besar pertama yang berhasil bersandar di dermaga Sarmi, Papua yang beberapa waktu lalu dibukar. Hal itu sekaligus menjadi momentum untuk bisa mendorong kapal besar lainnya agar bersandar, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Sarmi. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh.
menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Perum Badan Urusan Logistik Jeri wilayah Kalimantan Tengah bakal menyerap beras lokal meski stok beras di Bulog sempat terpantau aman hingga 3 bulan ke depan. Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik Kalimantan Tengah Budi Cahyanto Senin 19 Juni di Palangkaraya menyebut, saat ini stok beras di Bulog Kalteng ada 2.500 ton, ditambah sebanyak 3.500 ton yang dalam proses pengiriman. Dengan demikian, ketersediaan beras di Kalteng ada 6.000 ton yang diperkirakan aman untuk mencukupi kebutuhan hingga 3 bulan ke depan atau bulan September 2023. Meski demikian, pihak Bulog Kalteng tetap memprioritaskan untuk menyerap beras dari petani lokal, terutama di wilayah lumbung padi yang menjadi andalan Provinsi Kalteng, dengan target 5.000 ton hingga akhir tahun 2023. Hal tersebut dilaksanakan guna memperkuat stok cadangan beras di wilayah Kalteng dalam menghadapi musim kemarau, sekaligus membantu meringankan beban petani. Jadi tetap prioritas kami ya panen lokal tetap kita serap lah untuk kepentingan masyarakat di sini. Karena memang referensi masyarakat Kalteng ya memang padinya juga hasil produksi dari Kalimantan Tengah diprioritaskan seperti itu. Nah kami punya target 5.000 per tahun ini. Tahun ini lumayan tinggi. Saat ini harga beras yang dipasarkan Bulog Kalteng seperti beras dari cadangan pangan pemerintah dijual dengan harga Rp9.950 per kilogram.
Sedangkan beras non-subsidi terutama jenis medium Rp110.000 hingga beras jenis premium Rp140.000 per sak isi 5 kg. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, program studi peternakan Politeknik Negeri Jember memberikan tips memilih hewan kurban yang sehat dan tidak cacat fisik. Pemilihan hewan yang sehat menjadi salah satu syarat terpenting agar daging kurban layak dikonsumsi oleh masyarakat. Ujang Suryadi, pengajar program studi peternakan Politeknik Negeri Jember, memberikan sejumlah tips memilih hewan kurban yang sehat dan berkualitas pada Senin 19 Juni 2023. Sesuai syariat Islam, hewan kurban harus memenuhi sejumlah syarat, seperti sehat, tidak cacat fisik, dan cukup umur atau bisa disebut poel. Ada 2 metode yang dapat dilakukan untuk memilih hewan kurban. Pertama, metode pengamatan kondisi fisik, mulai dari bagian kuku dan gerakan berjalan yang tidak pincang. Kedua, metode perabaan di beberapa bagian tubuh hewan, seperti bagian bahu, tulang belakang, pangkal ekor, dan bagian paha. Sedangkan untuk mengetahui perkiraan berat hewan kurban, utamanya sapi, bisa dilakukan dengan cara pengukuran lingkar badan yang dihitung dengan rumus tersendiri yang biasa digunakan oleh para peternak sapi tanpa alat timbangan. Ada beberapa bagian yang perlu kita lakukan perabaan, yaitu pertama terutama bagian perdagingannya, yaitu bagian bahunya penuh atau tidak, terus bagian tulang belakang penuh atau tidak, bagian pangkal ekor, dan bagian pahanya. Itu bagian yang harus kita amati. Terus ketika kita udah meyakinkan bahwa si sapi ini sesuai dengan pengamatan kita, maka kita harus yakinkan bahwa sapi itu memenuhi syarat atau tidak, terutama umur. 2 metode sederhana ini dapat Anda terapkan saat membeli hewan kurban nanti, sebab kondisi hewan yang sehat dan sempurna sangat berpengaruh terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Tak hanya pada sapi, metode ini juga bisa Anda terapkan saat membeli hewan kurban jenis kambing atau domba. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh.
Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Direktorat Jenderal Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menganjurkan penebaran benih ikan nila di perairan bebas. Ikan nila bisa dan layak dibudidayakan di perairan tertutup seperti kolam budidaya. Lantas apa alasannya? Simak liputannya berikut ini. Budidaya ikan nila telah banyak dilakukan karena memiliki nilai ekonomis, perawatan yang mudah, dan nilai jual yang stabil. Namun, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Yogyakarta memberikan peringatan tentang penebaran benih ikan nila yang merupakan ikan invasif. Ikan nila dinilai bisa menggeser populasi ikan endemik maupun ikan lokal karena ikan nila mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. PSDKP Wilayah Yogyakarta pun melarang penebaran benih ikan nila di perairan bebas seperti sungai, embung, ataupun telaga. Untuk budidaya ikan nila di selokan atau saluran irigasi yang bermuaranya ke sungai, PSDKP hanya memberikan imbauan untuk tidak menambah tempat atau karamba. Budidaya ikan nila masih diperbolehkan, namun tetap harus terkendali agar ikan nila tidak lolos hingga ke sungai. Pengawas perikanan dari PSDKP Wilayah Yogyakarta, Joko Pramono, saat ditemui pada Senin 19 Juni mengatakan, pelarangan dan pengaturan penebaran ikan nila diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen Nomor 19 Tahun 2021 tentang penebaran kembali dan penangkapan ikan berbasis budidaya. Ia menyarankan jika budidaya dilakukan di telaga yang tergenang air sepanjang tahun, maka pilih ikan lokal saja. Namun jika telaga itu cepat mengering saat kemarau, maka penebaran ikan nila masih diperbolehkan. Telaga di Gunung Kidul kan hanya ada yang musiman, ada yang punya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sesuai permen tadi. Ya silahkan misalkan untuk pembudidayaan nila atau yang bisa dimanfaatkan. Karena apa? Saat musim hujan dia mungkin
4-5 bulan berisi air, tapi setelah itu kering. Nah itu kan bisa dimanfaatkan. Silahkan saja mau ditebar dengan ikan lokal silahkan, mau dimanfaatkan untuk tadi ikan-ikan budidaya silahkan. Joko Pramono menambahkan sifat-sifat ikan nila yang invasif membuat budidaya nila aman di perairan tertutup namun tidak dianjurkan di perairan bebas. Adapun sifat invasif pada ikan nila tergambar dari karakternya yang omnivora atau pemakan segala, mudah berkembang biak dan tahan terhadap cuaca, serta kemampuan ikan nila menyingkirkan spesies asli dalam persaingan memperebutkan sumber daya seperti nutrisi, cahaya, dan oksigen. Pemirsa, sekelompok ilmuwan China berhasil mengubah pasir gurun tandus menjadi lahan produktif dan dapat ditanami. Mereka menggunakan teknik inovatif yang dinamai desert soilization. Sekelompok ilmuwan Cina berhasil mengubah pasir gurun di Cina Barat Laut yang tandus menjadi lahan produktif dan dapat ditanami. Pada 2013, Profesor Yi Zijian dan tim dari Universitas Jiaotong Chongqing mematenkan teknik desert soilization setelah penelitian bertahun-tahun. Teknik ini berhasil mengubah sifat lahan gurun seperti tanah yang mampu menahan air, udara, dan pupuk. Area uji pertama diterapkan di Gurun Ulanbuh di Mongolia Dalam. Tim menyimpulkan bahwa teknik mereka hanya membutuhkan sedikit air tetapi menghasilkan vegetasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan area lahan yang tidak diolah.这是上次我们割的苜蓿，现在已经全部重新发起来了。大概再过1个月左右，我们又可以开始割第2茬苜蓿。在我们和田基地的话，至少能割3茬。 Setelah eksperimen ini terbukti berhasil, teknologi tersebut kemudian diterapkan di daerah otonom Uighur, Xinjiang. Tidak hanya itu, gurun terbesar di Cina yakni Gurun Taklimakan yang memiliki luas sekitar 666,67 hektar juga berhasil diubah menjadi subur yang menghasilkan rumput alfalfa dan berbagai tanaman lainnya. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.